Selamat datang, sahabat penikmat sejarah. Hari ini, kita akan mempelajari kisah epik tentang perang salib yang telah lama terjadi. Bersiaplah untuk menyelami sejarah dalam beberapa menit ini. Suasana tahun 1291 di Aceh, sebuah kota penting di wilayah perang salib terakhir. Pasukan salib terakhir yang dipimpin oleh Raja Balduin berusaha mempertahankan Aceh dari serbuan pasukan Muslim yang dipimpin oleh Raja Salahuddin. Dalam keadaan kritis, pasukan salib mengalami kelangkaan pasokan makanan dan perlengkapan perang. Raja Balduin dan para pemimpin salib memutuskan untuk mencoba berunding dengan Raja Salahuddin untuk menghindari pertumpahan darah lebih lanjut. Negosiasi diadakan di tengah medan perang yang hancur. Meskipun terdapat usaha untuk mencapai perdamaian, perbedaan ideologi dan kepentingan politik membuat kedua belah pihak sulit mencapai kesepakatan. Pasukan salib yang kelelahan dan melemah terus dikepung oleh pasukan Muslim yang semakin kuat. Keputusan sulit harus diambil oleh Raja Richard II, apakah akan melanjutkan perang atau menyerah demi menyelamatkan nyawa pasukannya. Adegan panjang peperangan di medan yang tandus dan hancur. Kedua pasukan saling berhadapan dalam pertempuran sengit. Meskipun berjuang dengan gagah berani, pasukan salib mulai merasa tertekan oleh kekuatan dan taktik superior pasukan Muslim. Raja Richard II terluka parah dalam pertempuran. Namun dia terus memimpin pasukannya dengan semangat yang membara. Di tengah kekacauan, ia menyadari bahwa kekalahan tak terelakkan dan keputusan berat harus diambil untuk menyelamatkan sisa pasukannya. Dengan hati berat, Raja Richard II menyerahkan pedangnya kepada Sultan Al-Ashraf Khalil sebagai tanda penyerahan dan mengakhiri perang salib. Kedua pihak setuju untuk menghentikan pertempuran, dan adegan terakhir menunjukkan kota Aceh yang hancur dan pasukan salib yang berjalan menjauh sambil meratapi kekalahan mereka. Meskipun perang berakhir, Salahuddin menunjukkan kebijaksanaan dan mengakui keberanian Raja Balduin. Mereka mencapai kesepakatan damai untuk mengakhiri pertumpahan darah. Meskipun perang berakhir, Salahuddin menunjukkan kebijaksanaan dan mengakui keberanian Raja Balduin. Mereka mencapai kesepakatan damai untuk mengakhiri pertumpahan darah. Sejarah perang salib telah lama menjadi bagian integral dari peristiwa dunia. Namun, ada fakta-fakta tersembunyi yang belum banyak diketahui tentang pertempuran sengit antara Raja Balduin dan Raja Salahuddin. Salah satu fakta menarik adalah bahwa meskipun Raja Balduin terkenal sebagai pemimpin salib, dia memiliki hubungan dekat dengan Salahuddin. Sebelum perang ini, keduanya pernah bersahabat dan berkolaborasi di masa lalu. Ternyata, perjanjian rahasia pernah disepakati antara kedua raja untuk mencoba mengakhiri konflik tanpa pertumpahan darah. Sayangnya, tekanan dari kedua pihak dan situasi politik yang rumit membuat kesepakatan itu runtuh. Raja Salahuddin, seorang panglima perang yang terkenal, dikenal akan keterampilannya menggunakan strategi yang canggih. Namun, sedikit yang tahu bahwa dia juga seorang filantropis yang membangun pusat pendidikan dan kesejahteraan di wilayah kekuasaannya. Pertempuran itu sendiri mencakup penggunaan senjata-senjata rahasia yang belum pernah terdengar sebelumnya. Pasukan masing-masing pihak mengandalkan teknologi baru dan taktik inovatif, menciptakan medan perang yang sangat kompleks. Meskipun pertempuran ini terjadi dalam konteks perang salib, banyak prajurit yang terlibat sebenarnya memiliki ambisi pribadi dan bukan hanya sekadar memenuhi tugas agama atau politik. Ini menciptakan dinamika yang unik di antara para pejuang. Sisi humanis Raja Balduin terungkap ketika dia mencoba merundingkan perdamaian bahkan di tengah-tengah pertempuran. Namun, keinginan ini bertentangan dengan beberapa elemen keras dari pasukannya, menciptakan ketegangan internal yang menggoyahkan stabilitas salib. Salah satu aspek yang jarang diketahui adalah
bagaimana Raja Salahuddin berusaha meminimalisir jumlah korban di kedua belah pihak. Tindakannya ini mencerminkan sikap kepemimpinan yang berpihak pada kemanusiaan di tengah-tengah keganasan perang. Pasca pertempuran, terungkap bahwa ada upaya bersama dari beberapa tokoh keagamaan dari kedua pihak untuk memulai dialog perdamaian jangka panjang. Namun, hal ini kurang mendapatkan sorotan di dalam kisah umum perang. Kesimpulan pertempuran tidak hanya menciptakan legenda di antara dua raja besar ini, tetapi juga menandai awal dari upaya bersama untuk merekonstruksi hubungan dan membangun fondasi perdamaian di wilayah tersebut. Sebagai penutup, mari kita ambil hikmah dari perang ini. Perdamaian dan toleransi adalah kunci untuk membangun masa depan yang lebih baik. Kita semua memiliki peran untuk memastikan bahwa sejarah tidak diulang dan bahwa kita dapat hidup bersama dalam kedamaian dan keharmonisan.